Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Nur Hafizah dan teman saya Siti Fatima. Kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah asuransi menurut ilmiah, Barat, Islam, dan Indonesia. Sejarah asuransi menurut ilmiah, asuransi pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Asuransi yang saat ini dijadikan metode untuk mengalihkan risiko ternyata sudah dipakai oleh para saudagar dan pedagang Cina maupun Babilonia atau Irak sejak zaman sebelum Masehi. Dahulu para pedagang yang menghuni di sekitaran lembah sungai Eufrat dan Tigris memanfaatkan kapal sebagai metode pengiriman barang. Sejak saat itu para masyarakat Babilonia sudah canggih dalam menerapkan jaminan dalam berdagang atau usaha, sehingga pada saat itu sudah menjadi hal umum untuk para saudagar atau kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang dengan jaminan kapal dan sejumlah uang. Pemilik kapal atau peminjam uang akan dibebaskan dari utang ketika mengetahui bahwa kapalnya tersebut selamat dalam melakukan ekspedisi. Dengan kata lain, kapal yang dijaminkan tersebut dibebaskan dapat dicabut statusnya sebagai jaminan. Selanjutnya, sejumlah uang yang dibayarkan tersebut ternyata berfungsi sebagai premi yang wajib dibayarkan atas sejumlah uang atau modal yang diterima. Asuransi di abad pertengahan Eropa hingga para revolusi industri tahun 1400 sampai 1800. Penggunaan asuransi juga bisa dilacak pada zaman pertengahan dalam periode sejarah Eropa hingga zaman revolusi industri di mana asuransi sudah menyebar ke Amerika dengan pesat. Di zaman pertengahan asuransi sudah digunakan oleh para sertifikat buruh yang saat itu memang hidup dengan kondisi yang tidak layak di mana hanya kaum pemodal yang memiliki kekuasaan. Di tengah-tengah masyarakat yang kental dengan hukum rimba tersebut, masyarakat buruh ternyata sudah memiliki koloni-koloni dengan kesamaan misi untuk melindungi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini kemudian mendorong mereka untuk membuat apa yang namanya perlindungan kelompok. Dalam perlindungan kelompok tersebut, setiap anggota memiliki kewajiban untuk melindungi anggota yang lainnya. Misalnya, jika seorang anggota yang diberhentikan dari tempat bekerja, maka anggota orang lain akan membantu untuk menalangi nasibnya. Begitu juga ketika ada anggota buruh yang memiliki utang sehingga tidak mampu membayar, maka anggota yang lain juga ikut membantu dalam menuntaskan utang tersebut sampai seorang memulihkan kondisinya. Dalam istilah asuransi sekarang, maka kita bisa memaknai peristiwa tersebut sebagai bagian dari prinsip asuransi, yaitu adanya distribusi risiko yang ditanggung secara bersama-sama. Sejarah lahirnya asuransi dikutip dari Dewan Asuransi Indonesia atau DAI. Inisiatif melahirkan Hari Asuransi atau Insurance Day pertama kali muncul pada konferensi anggota-anggota East Asian Insurance Congress atau EAIC tahun 2006 di Brunei Darussalam. Dari pertemuan tersebut, para anggota EAIC sepakat menjadikan 18 Oktober sebagai Hari Asuransi. Nah, di Indonesia panitia Hari Asuransi terdiri dari 6 asosiasi anggota DAI, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJ, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial Indonesia atau AAJSI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi atau APARINDO, dan Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia atau APKAI. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dinda Nur Hafizah, sejarah asuransi di Indonesia. Berangkat dari perjalanan panjang di atas, dunia modern kini mengenal 3 jenis asuransi, yakni yang pertama asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi umum. Meski produk asuransi sudah dikenal luas sebagai salah satu sarana mengelola risiko, namun masyarakat di Indonesia belum banyak yang memanfaatkan asuransi. Ini bisa dilihat dari tingkat penetrasi asuransi di tanah air yang masih rendah. Otoritas Jasa Keuangan seperti dikutip Bisnis Indonesia pada September 2020 mencatat tingkat penetrasi asuransi jiwa di Indonesia hingga Juli 2020 lalu hanya mencapai 1,1%, sementara OJK mencatat hingga 2018 lalu tingkat penetrasi seluruh asuransi di Indonesia hanya mencapai 2,7%. Jumlah ini jauh lebih rendah dari negara tetangga Singapura yang berada di kisaran 6% sampai 7%. Tingkat literasi masyarakat akan asuransi yang masih rendah menjadi penyebab penetrasi yang masih minim ini. Tekanan ekonomi di masa pandemi virus corona saat ini pun membuat industri asuransi menghadapi sejumlah tantangan. OJK seperti dikutip CNN Indonesia menunjukkan pertumbuhan premi asuransi jiwa pada kuartal 2 2020 sempat turun 10%. Yang asuransi menurut Islam. Sejarahnya dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-tamin. Penanggung disebut mu'amin, bertanggung disebut mu'aman lahu atau mustamin.
At-tamin diambil dari amanah yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam Quran surah Quraisy, yaitu dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah tafakul. Kata tafakul berasal dari kata takafalah yatakafalu, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Yang A. Sejarah asuransi Islam. Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang yang menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Pada masyarakat Arab sendiri terdapat istilah akila yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. Akila merupakan cara penutup yang digunakan oleh A.M. Hasan Ali dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban yang terbunuh. Ketika terhadap seseorang pembunuh orang anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diat dalam bentuk uang darah. Perkembangan praktik akila yang sama dengan praktik asuransi ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah pidana, tetapi juga mulai diterapkan dalam bidang perniagaan. Di bidang bisnis, inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangannya. Namun, perkembangannya ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktik asuransi terhadap syariah. Meskipun demikian, dengan banyaknya kajian terhadap praktik perekonomian dalam perspektif hukum Islam, asuransi mulai diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Pada paruh kedua abad ke-20 di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk tafakul yang kemudian berkembang pesat hingga ke negara-negara yang berpendudukan non-muslim, sekalipun di Eropa dan Amerika. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.